Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan kita adalah perjuangan kita. Agar kita mampu berjuang, agar kita eksis dalam perjuangan kita, maka kita harus memiliki kekuatan. Dan orang mukmin yang kuat adalah orang mukmin yang paling baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Meskipun semuanya baik, akan tetapi yang kuat lebih baik dari yang lemah. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita menjadi seorang mukmin yang kuat? Bagaimana agar kita menjadi seorang mukmin yang mampu menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan dan mampu melaksanakan serta mengemban berbagai macam kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sama memberikan beberapa tip yang sangat mendasar bagi kita agar kita menjadi mukmin yang kuat. Dalam kelanjutan hadisnya Rasulullah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah, selalulah berusaha untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Jadi, agar kita menjadi muslim yang kuat, jangan biasakan waktu-waktu kita, potensi kita, kelebihan-kelebihan yang kita miliki, kita gunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jangankan perkara yang haram, perkara yang tidak bermanfaat pun sedapatnya kita hindari, atau minimal kita kurangi. Waktu kita yang kosong berjam-jam, kalau kita habiskan sekedar nongkrong di pinggir jalan, bicara kesana kemari tanpa guna, maka itu pertanda kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hanya berada di depan televisi berjam-jam untuk menonton sinetron atau acara-acara lain yang tiada ada kembali gunanya buat kita, itu berarti tidak bermanfaat. Tapi kita isi dengan membaca bacaan yang bermanfaat, atau kalaupun kita menyaksikan sesuatu yang bermanfaat, apakah dari segi ilmu, dari segi pengetahuan dan lain sebagainya. Atau kalau kita keluar, kita berkunjung ke rumah teman, atau kita berziarah ke seseorang, kita mengambil manfaat darinya, atau kita bersilaturahmi kepadanya, itu bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk. Selalulah kita tanya, dari apa yang kita lakukan, apakah ini ada manfaatnya atau tidak? Kemudian Rasulullah lanjutkan, wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, setelah kita selalu berupaya agar setiap kerja kita, setiap langkah kita, setiap usaha kita bermanfaat, jangan lupa selalu minta pertolongan kepada Allah. Mintalah petunjuk kepada Allah, mintalah taufik kepada Allah. Sebab segala sesuatunya ada di tangan Allah. Dia yang menetapkan, Dia yang menentukan. Jangan sampai kita hanya bersandar dan berpangku tangan pada upaya dan ikhtiar manusiawi kita saja. Ikhtiar diperintahkan, berusaha jelas diperintahkan. Tapi sebagai seorang muslim, kita diwajibkan juga untuk menyerahkan kepasrahan dan penyandaran kehidupan kita kepada Allah. Maka jangan pernah kita lupa minta kepada Allah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar setiap usaha dan kerja kita diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan kemudahan, diberikan jalan keluar. Wasta'in billah. Mintalah selalu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wala ta'jiz. Jangan engkau merasa lemah. Ini masalah mentalitas.
Ini masalah mentalitas dan watak, di mana kadang sering sekali langkah-langkah kebaikan kita, jalan-jalan untuk mendapatkan kekuatan pribadi, terhalang oleh perasaan dan mentalitas. Mentalitas apa? Mentalitas bahwa kita tidak mampu, mentalitas bahwa kita lemah, mentalitas bahwa kita tidak mungkin berhasil. Wala ta'jiz, jangan kita merasa lemah. Yakini bahwa tidak ada yang Allah perintahkan, tidak ada yang Allah ajarkan, tidak ada perbuatan baik yang menjadi tuntutan bagi kita sekalian, kecuali semua itu masih berada di bawah kemampuan kita. Atau sesuatu itu adalah sesuatu yang masih mungkin dapat kita lakukan. Sebab Allah sudah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang kecuali sesuai atau berada di bawah kemampuannya. Jadi seringkali amalan yang baik tidak dapat kita lakukan bukan karena kita tidak punya tenaga, bukan karena kita tidak punya kemampuan, bukan karena kita tidak punya kepandaian, tapi seringkali semua itu karena kita tidak punya kemauan. Mau ingin belajar ngaji, baca Quran, kita merasa tidak mau, tidak mampu, padahal kita mampu. Mau ingin turut berdakwah, kita merasa tidak mampu, padahal kita mampu. Mau ingin mengajarkan berbagai macam kebaikan, berjuang di jalan kebaikan, kita tidak mau karena merasa tidak mampu, padahal kita mampu. Disinilah pentingnya motivasi kehidupan dalam diri selalu kita bangun. Karena itu Rasulullah ingatkan, wala ta'jiz, jangan kamu merasa lemah, bahwa kamu memiliki kekuatan, bahwa kamu memiliki potensi, bahwa kamu memiliki sumber-sumber kebaikan yang banyak. Itu sesungguhnya kamu miliki. Maka jangan sekali-kali kita merasa lemah. Inilah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan yang sangat singkat yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita. Ihris ala ma yanfa'uk, selalulah berupaya melakukan yang bermanfaat buat kita, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Wasta'in billah, mintalah tolong selalu kepada Allah, jangan pernah lupa berdoa, jangan lupa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, dan jangan kita merasa lemah. Sesungguhnya kita memiliki potensi dan kekuatan yang besar apabila kita manfaatkan sebaik-baiknya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.